Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah pemrograman visual. Oke, untuk konten yang ada di presentasi kali ini, yaitu pertama ada pendahuluan, dilanjutkan dengan fitur aplikasi, lalu ada analisa juga, dan juga diakhiri dengan penutup. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Untuk aplikasi ini, itu merupakan aplikasi sederhana untuk manajemen kasir yang memiliki beberapa fitur penunjang lainnya. Aplikasi ini biasa disebut POS atau Point of Sale yang menjadi kebutuhan penting bagi bisnis modern untuk mengelola transaksi penjualan dengan lebih efisien. Seiring dengan perkembangan teknologi, aplikasi ini mengalami transformasi dari sistem yang awalnya berbasis kertas menjadi sistem berbasis digital. Kemudian dalam mencatat penjualan, pengelolaan inventaris, dan laporan keuangan secara real time menjadi beberapa keunggulan dari aplikasi kasir ini. Keberadaan aplikasi kasir juga telah membuka bagi integrasi dengan teknologi lainnya seperti pembayaran digital dan juga e-commerce. Ini memungkinkan bisnis untuk memperluas jangkauan mereka dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Adapun rumusan masalah dari aplikasi ini ialah dalam pengolahan data kasir jika dilakukan secara manual itu seringkali ada human error. Hal inilah yang menjadi landasan dalam pengembangan aplikasi e-commerce atau aplikasi kasir ini. Untuk batasan masalahnya, aplikasi ini terfokus pada sistem e-commerce-nya atau dari sisi kasirnya yang dikembangkan. Tujuannya itu mempermudah dan mempercepat proses transaksi serta pengolahan inventaris serta otomatis dan akurat, secara otomatis dan akurat. Manfaatnya, aplikasi kasir ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi penjualan sehingga mengurangi waktu antrian dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, masuk ke nomor 2 atau bab 2 tentang fitur. Jadi untuk aplikasi ini itu cukup lengkap karena ada fitur untuk kehadiran, di mana di sini kita bisa manajemen kehadiran karyawan, dan juga kita bisa manajemen data produk serta manajemen proses order untuk nantinya dikelola oleh karyawan terkait, dan juga dapat mengelola untuk urusan seputar kasir. Adapun analisa dari program ini itu pertama untuk net time itu ditempatkan di dalam identifikasi parameter SQL command. Lalu ada juga identifikasi list dan penggunaan kondisi. Kode ini mendeklarasikan kehadiran sebagai daftar atau list dari objek attendance. Kemudian satu data attendance ditambahkan ke dalam daftar menggunakan metode add. Selanjutnya kondisi if mengecek apakah daftar memiliki setidaknya satu elemen dengan attendance dengan jumlah attendance lebih dari 0. Jika kondisi terpenuhi, daftar attendance akan dikembalikan sebagai hasil. Lalu untuk if else statement, kondisi ini memeriksa apakah nilai lebih besar dari 0 atau bisa dikatakan true atau false. Dan jika true, maka akan mengembalikan nilai true. Untuk while loop, kode ini membaca data dari reader dalam perulangan while dan membuat objek attendance baru untuk setiap iterasi yang ada. Nilai ID dari objek attendance diisi dengan data dari kolom ID dalam reader. Lalu ada juga identifikasi file dan juga untuk database handling. Fungsi ini itu menangani penyimpanan data ke dalam database menggunakan MySQL command. Fungsi ini membuka koneksi database dan menjalankan perintah SQL insert untuk menyimpan data ke tabel attendance. Data yang dimasukkan mencakup employee ID, date, start, dan status yang dikirim sebagai parameter dalam query. Lalu ada juga untuk fitur dari baris kode dari try catch. Kode ini mencoba mengambil data dari proses order DB dan menampilkannya di data grid view untuk keperluan proses order. Jika data dari divisi itu kosong, setiap item kondisi tersebut akan ditambahkan ke dalam data grid.
view. Jika terjadi kesalahan, pesan akan ditampilkan menggunakan message box dan koneksi database akan ditutup di dalam blok finally. Selanjutnya untuk error handling, kode ini menangkap exception yang terjadi dan menampilkan pesan error menggunakan message block ke pengguna. Untuk pengolahan error, string, loop, struktur kontrol, dan operasi file dalam pemrograman, kode ini menetapkan nilai dari beberapa properti berdasarkan input teks dari pengguna. Data yang dimasukkan meliputi nama pemasok, email, fax, nomor handphone, dan alamat. Kode ini berguna untuk menyimpan informasi pemasok sebelum diproses lebih lanjut, seperti penyimpanan ke database atau seperti validasi. Untuk for each loop, kode ini menggunakan perulangan for each untuk menelusuri koleksi atau collection dari divisi dan ditambahkan ke setiap entry ke dalam data grid view. Sedangkan untuk cache switch itu kode ini menggunakan struktur cache untuk menangani berbagai tab yang dipilih dalam tab control. Setiap cache mengambil data dari nilai yang berbeda seperti produk, karyawan, transaksi, pesanan pembelian. Lalu hasilnya akan ditampilkan melalui UI terkait. Untuk by file dan by ref, kode ini menggunakan by file untuk meneruskan parameter yang tidak dapat diubah, seperti array, presentasi, dan juga warna. Serta by ref untuk memperbarui total nilai secara langsung. Selain itu, kode ini menggunakan for loop untuk menghitung total persentase dan menggambarkan bagian-bagian diagram pie berdasarkan data yang telah diberikan. Untuk namespace, datetime, dan file system, kode ini menunjukkan penggunaan namespace dalam Visual Basic untuk mendapatkan informasi aplikasi, mengelola sistem file, serta membuat ulang pengaturan aplikasi. Selain itu, kode ini menggunakan datetime untuk menampilkan tanggal saat ini dalam format yang telah ditentukan. Nah, untuk print sendiri, kode ini menggunakan PDF dokumen untuk membuat dokumen PDF dengan judul purchase order dan menambahkan halaman baru. Objek X graphic digunakan untuk menggambar teks ke dalam PDF dengan berbagai font yang didefinisikan sebagai X font. Kemudian menuliskan teks purchase order ke halaman dengan format yang diposisikan di bagian atas tengah halaman. Oke, untuk penutup, aplikasi kasir yang dikembangkan menggunakan VB.NET berhasil meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan transaksi penjualan dan inventaris. Sebagai fitur-fitur canggih yang mudah digunakan, aplikasi ini mampu memenuhi keperluan operasional bisnis dan membantu pemilik usaha dalam membuat keputusan yang lebih baik. Sedangkan untuk sarannya, untuk pengambilan lebih lanjut disarankan menambahkan fitur integrasi dengan sistem pembayaran digital agar transaksi lebih mudah bagi pelanggan. Oke, kurang lebih itu untuk presentasi mengenai aplikasi saya mata kuliah pemrograman visual. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit diri.